Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uswatun Hasanah. Kali ini di mata kuliah Sistem Informasi, saya akan menjelaskan tentang hasil analisa jurnal yang saya lakukan untuk memenuhi nilai mata kuliah Sistem Informasi di ujian tengah semester. Di sini terdapat 3 jurnal. Jurnal yang pertama berjudul Penerapan Metode Huffman dalam Kompresi Data. Identitas jurnalnya, ada nama jurnal, yaitu Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan 9 Institut Teknologi Aditama Surabaya. Dan judul jurnalnya Penerapan Metode Huffman dalam Kompresi Data. Jurnal ini saya dapatkan di alamat web http://journal.ithats.as.id SNTechPan artikel view 2253. Penulis jurnal yaitu Muhammad mungkin Lazuardi Imani dan kawan-kawan, dengan halaman yaitu dari halaman 457 sampai 462. Terbit pada tahun 2021 dengan nomor ISSN 26856875. Kata kunci dari jurnal ini adalah data teks, kompresi, dan metode Huffman. Hasil analisisnya, pada jurnal tersebut abstrak ditulis dengan rinci menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dari penjabaran metode dan hasil metode penulisan jurnal ditulis dengan metode waterfall, yaitu ada pendahuluan yang menjabarkan masalah yang diangkat dan tujuan penulisan. Ada tinjauan pustaka menjabarkan metode yang digunakan, kemudian metode menjabarkan metode Huffman dengan rinci, ada hasil analisis dan pembahasan menjabarkan proses penelitian, hasil penelitian dan hasil uji, dan juga analisa sistem. Di bab selanjutnya ada kesimpulan yang menjabarkan kesimpulan dari seluruh penelitian, dan bab terakhir adalah bab daftar pustaka. Dalam pendahuluan jurnal tersebut, masalah yang diangkat adalah mengkompresi data teks menggunakan metode Huffman dengan Java NetBeans. Tujuannya untuk mengaplikasikan metode Huffman dalam pengompresian data teks. Metode yang digunakan adalah metode waterfall untuk penulisan jurnal, metode penelitian kuantitatif, dan metode pengumpulan data dengan studi pustaka. Kemudian ada metode Huffman digunakan dalam kompresi data tersebut. Selanjutnya, penerapan metode Huffman untuk kompresi data teks dilakukan pengujian dengan besar data awal 1 MB sampai 10 MB, 11 MB sampai 20 MB, 21 MB sampai 30 MB. Jumlah file adalah 3 file dengan format Microsoft Word untuk setiap ukuran data file. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java NetBeans. Dalam tahap awal kompresi diperlukan sebuah data untuk melakukan proses pemampatan data. Dalam penelitian ini digunakan 3 variasi data berbentuk TXT, variasi ukuran data file 1 MB sampai 30 MB, jumlah filenya ada 3 file untuk masing-masing variasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah kompresi data teks atau teks yang telah dikompresi. Hasil pengujian kompresi dengan menggunakan metode Huffman menunjukkan file yang berhasil dimampatkan lebih dari 45% ukuran sebelum dikompresi. Rasio penguji memiliki range antara 46,53% untuk nilai terendah dan 47,08% untuk nilai tertinggi. Nilai ini cukup terutama dalam mengkompresi file berukuran besar, misalnya berukuran di atas 10 MB. Dari hasil tersebut juga menunjukkan bahwa presentasi kompresi atau dekompresi file tidak bergantung pada ukuran file, melainkan bergantung pada isi data pada file tersebut. Semakin banyak perulangan data yang terdapat pada bagian chunk data file, maka rasio kompresi akan semakin rendah. Nilai inovasi dari jurnal ini yaitu kode Huffman dapat diterapkan di Java NetBeans dengan hasil kompresi di atas 40%. Kemudian di jurnal yang kedua yaitu penerapan metode kompresi Huffman untuk meningkatkan jumlah data informasi pada
kode Quick Response atau QR Code. Identitas jurnalnya, namanya JOINS atau Journal of Information System. Judulnya penerapan metode kompresi Huffman untuk meningkatkan jumlah data informasi pada kode Quick Response. Jurnal ini didapatkan dari alamat web http://repository.unicom.ac.id ID April 69535. Penulisnya adalah Hidayat dan Muhammad Yasin dengan jumlah halaman dari halaman 155 sampai 165. Volume 7 nomor 2 tahun 2022 dengan nomor ISSN 25280236. Kata kuncinya data compression, data information, dan QR code. Huffman Compression Method. Hasil analisisnya pada jurnal tersebut abstrak ditulis dengan rinci dengan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Metode penulisan jurnal juga ditulis dengan metode waterfall, yaitu dari pendahuluan menjabarkan latar belakang masalah yang diangkat, dan tujuan penulisan jurnal. Metode menjabarkan tahap penelitian, perancangan, implementasi, dan validasi metode Huffman dengan rinci. Dan ada bab selanjutnya, ada hasil dan pembahasan, menjabarkan proses penelitian, hasil uji, dan analisa sistem disertai gambar dan tabel. Di bab kesimpulan, menjabarkan kesimpulan dari seluruh penelitian, dan juga ada daftar pustaka. Dalam pendahuluan dijabarkan tentang QR Code, kompresi, masalah yang diangkat, yaitu peningkatan kapasitas informasi pada QR Code dengan metode kompresi, dan juga tujuan penelitiannya, yaitu untuk meningkatkan kapasitas informasi pada kode QR dengan memanfaatkan metode kompresi. Kemudian metode penulisannya adalah metode waterfall untuk tahapan penelitian. Kemudian ada metode Huffman untuk dekompresi data QR Code. Untuk penelitiannya sendiri menggunakan penelitian kuantitatif. Hasilnya yaitu perancangan sistem terdiri pada dua bagian, yaitu perancangan pada aplikasi generator kompresi dan kode QR dan aplikasi pemindai kode QR. Aplikasi generator dirancang dengan menggunakan platform desktop. Aplikasi generator kode QR dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java melalui pemrograman aplikasi NetBeans IDE H.2. Yang kedua, yaitu aplikasi pemindai QR Code dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java pada platform Android melalui program aplikasi Android Studio. Hasil pengujian secara keseluruhan menunjukkan bahwa aplikasi yang dirancang dapat meningkatkan jumlah informasi yang disimpan pada QR Code mencapai rata-rata sebesar 56,6%. Data informasi yang digunakan pada penelitian ini masih terbatas pada teks bahasa Indonesia, sehingga pada penggunaan data teks berbahasa lain akan memiliki hasil yang berbeda. Nilai inovasi dari jurnal ini yaitu dapat menambah informasi dalam QR Code yang biasanya hanya berisi tautan. Jurnal yang ketiga yaitu sistem kompresi data pada muatan roket menggunakan kode Huffman. Identitas jurnalnya, nama jurnal Teknika STTKD, Jurnal Teknik Elektronik Engine, dengan judul Sistem Kompresi Data pada Muatan Roket Menggunakan Kode Huffman. Jurnal ini didapatkan melalui alamat web http://journal.sttkd.ac.id index.php ts artikel view 330. Penulisnya adalah Muhammad Lukman Bukhari dan Erwan Eko Prasetyo. Halaman dari 270 sampai 280, volume jurnal 7 dengan nomor 2 tahun 2021. Terdapat dua ISSN yaitu ISSN cetak dan elektronik, kemudian kata kuncinya kompresi data, muatan roket, kode Huffman. Hasil analisisnya pada jurnal tersebut sama seperti jurnal sebelumnya. Abstraknya ditulis dengan rinci dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Metode penulisannya juga sama, yaitu metode waterfall dengan sistematika penulisannya ada pendahuluan yang menjabarkan latar belakang masalah yang diangkat, dan tujuan penulisan jurnal. Kemudian ada tinjauan pustaka dan pengembangan, menjabarkan tentang muatan roket dan algoritma Huffman secara rinci. Ada juga metode penelitian yang menjabarkan perancangan sistem dan alur penelitian. Di bab selanjutnya ada hasil dan pembahasan, menjabarkan kode yang digunakan, hasil dari penelitian, disertai gambar dan tabel. Di bab kesimpulan itu menjabarkan kesimpulan dari seluruh penelitian. Kemudian tentunya ada juga bab daftar pustaka. Dalam pendahuluan dijabarkan masalah yang diangkat, yaitu menerapkan sistem kompresi data pada muatan roket untuk sistem pemantauan real-time, sehingga dapat mencegah keterlambatan data dikarenakan terlalu banyak jumlah data yang dikirim, dengan tujuan mencegah adanya terjadinya keterlambatan data saat proses pengiriman data berlangsung, akibat banyaknya jumlah data yang dikirim oleh muatan roket ke GGS. Metode yang digunakan adalah metode waterfall untuk penulisan penelitian dan metode algoritma kode Huffman untuk mengkompresi data muatan roket. Hasil analisa didapatkan bahwa algoritma dekompresi Huffman pada sistem GGS mengalami overload buffering data saat melakukan proses pengolahan data. Hal ini disebabkan karena terjadi loncatan data yang tidak diinginkan terhadap jumlah data yang telah dialokasikan sebelumnya, dan menjadikan data tidak dapat dibaca dan dianggap data yang rusak, sehingga data yang ditampilkan tidak disimpan pada variabel dekompresi dan menampilkan data penyimpanan variabel sebelumnya. Hasil yang didapatkan dengan menggunakan algoritma ini, data dapat dikompresi menjadi data yang sederhana dengan rasio kompresi sebesar 41,25%. Jumlah yang dapat dibaca dan dikirimkan pada sistem roket sebesar 22 baris data dalam waktu 2 detik. Hasil pengiriman dilakukan validasi dengan hasil penerimaan yang diolah pada sistem GGS sebesar 19 baris data atau sebesar 86% datanya valid. Jadi, metode Huffman yang diterapkan ini bisa mengalami buffering karena overload. Mengalami error ya, karena terlalu banyak data. Dari 22 baris data yang valid itu 19 baris atau 86%. Nilai ini cukup besar untuk jumlah data yang besar ini. Dan nilai inovasinya dari jurnal tersebut adalah dekompresi data menggunakan kode Huffman diterapkan pada roket untuk sistem pemantauan real-time yang memiliki jumlah data yang relatif besar. Kesimpulannya dari jurnal 1, dalam jurnal tersebut membahas algoritma kode Huffman dapat digunakan untuk kompresi data teks menggunakan JavaNet Beans. Namun tidak dijelaskan secara rinci tahap-tahap membangun alfabetnya di JavaNet Beans atau membangun kode Huffman-nya. Kalau di jurnal yang kedua ini, penelitian tersebut kode Huffman dapat digunakan untuk mengompresi QR code dan juga dijelaskan secara rinci tentang kode-kodenya. Namun masih bersifat statis karena hanya menggunakan bahasa Indonesia. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan tahap demi tahap, sangat terperinci sehingga mudah dipahami dan bisa untuk referensi penelitian selanjutnya. Di jurnal yang 3 ini, kompresi data menggunakan kode Huffman pada muatan roket dapat dilakukan dengan baik dengan rasio 41,25%. Data yang dapat dibaca dan dikirim 22 baris dalam 2 menit. Hasil penerimaan yang diolah pada sistem GGS sebesar 19 baris atau 86% valid. Jadi, kode Huffman ini bisa digunakan pada data teks yang memiliki muatan yang kecil bahkan sampai muatan yang besar seperti pada roket. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.